Mengawali pertemuan kita kali ini, jadi kita akan bahas IPA. Nah, sebelum kita lanjut, ada hal yang mesti adik-adik ketahui terlebih dahulu. Nah, barangkali dari konsep dasar HTTP ini telah adik ketahuin. Nah, untuk mengingatkan kembali, saya akan menjelaskan konsep dari APA yang akan kita kembangkan nanti. Ya, nanti kita akan mempunyai sebuah server yang akan kita kembangkan dengan Laravel, lengkap dengan APA santumnya. Kemudian ada request dari klien, baik itu nanti browser dalam Vue.js ataupun apa nanti, dan dari mobilenya. Ya, nanti kita bisa kembangkan dalam Flutter. Mereka merequest, kemudian server nanti akan menangani, kemudian merespon dalam bentuk JSON data. Nah, oleh karena itu, kita juga harus mengetahui metode yang akan kita gunakan nanti untuk mengembangkan API ini. Yang pertama yang nanti kita gunakan, jadi di API metode ini secara umum ada 8, ada get, post, put, hid, yang nanti memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, khusus untuk kita Laravel nanti, yang akan sering nanti kita gunakan adalah ini, post untuk nanti membuat data atau meng-create sebuah data, kemudian get untuk kita nampilin atau nge-get sebuah data atau baris, kemudian update untuk mereplace atau mengupdate data, kemudian delete nanti untuk kita lakukan delete. Nah, nanti dengan Laravel ini akan memungkinkan kita gunakan, dan keuntungannya adalah hemat dari URL API-nya nanti. Karena nanti satu URL API bisa digunakan oleh barangkali sampai 3 metode. Ya, misalnya katakanlah untuk get dan post itu bisa menggunakan satu URL. Untuk put dan delete juga bisa menggunakan satu URL. Ya, oke. Nanti itu kita lebih bahas langsung di Laravel root-list-nya. Nah, berikutnya secara konsep nanti dasar dari API yang akan kita buat adalah API ini nanti akan menjembatani antara database dengan request-nya nanti. Entah nanti API ini dalam bentuk Laravel ataupun dalam bentuk framework bahasa pemrograman berbeda, itu nanti kita bisa atur belakangan. Yang jelas konsepnya seperti ini. Kemudian di setiap pengembangan front end selalu ada website atau admin, atau ini untuk pengembangan mobil ya, selalu ada admin yang nanti juga bisa kita kembangkan dengan Laravel. Tetapi saat ini kita menjadi satu antara Laravel dan web API-nya ini jadi satu. Oke ya. Nah, kita langsung saja. Jadi sebelumnya kita telah memiliki sebuah aplikasi Laravel. Kita telah menginstal dengan Laravel Breeze. Jadi kalau barangkali ada adik terlewat, adik-adik bisa masuk di Laravel, kemudian adik-adik bisa pilih starter kit, ya. Kemudian pilih yang Breeze. Jadi yang ini, yang Breeze Blade, ya. Jangan yang Breeze Inertia, ya. Yang ini. Adik-adik install, kemudian ikuti tahapannya ini. Oke. Nah, ini sudah kita lakukan di video sebelumnya, ya. Oke, ini sebagai mengingatkan aja. Nah, setelah itu kita tentu dengan Laravel Breeze ini, kalau kita start virtual servernya, kita memiliki sebuah URL, dan ini adalah tampilan dari dashboard dari Laravel yang sudah kita install. Nah, secara umum Laravel Breeze sudah memiliki login dan register. Nah, fitur ini akan kita gunakan untuk nanti API-nya. Karena API yang nanti kita akan buat mewajibkan kita untuk autentikasi dulu. Sama seperti ini. Ya, sama seperti ini. Oke, ini udah autentikasi ya. Nah, ini saya sudah sempat ganti template menggunakan admin Tailwind. Ya, barangkali adik-adik yang baru install tentu akan berbeda tampilannya. Ya, jadi tidak masalah. Oke. Nah, berikutnya jadi UI ini nggak penting kita bahas untuk di API karena kita akan melakukan return dalam bentuk JSON. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai database yang kita punya. Ya. Jadi saya menggunakan database untuk ini ya, kasus ini adalah DB Tani.
Jadi di DB Tani khususnya untuk Laravel, jadi kalau Laravel Bridge langsung nge-create user, personal access token, password reset, migration, dan file job. Nah, untuk kita API ini saya akan menggunakan studi kasus berupa data petani dan kelompok tani. Nah, adik-adik nanti bisa buat ini menggunakan Laravel migration ataupun manual dari create database-nya boleh. Silakan ya. Asalkan struktur datanya atau struktur penulisan namanya disesuaikan. Misalnya penamaan data tabel, ya gunakan S di belakangnya selalu. Karena ini data akan menampung banyak data. Kemudian di setiap baris, di setiap tabel selalu ada create add dan update add. Ya, nanti type-nya itu bisa disesuaikan dengan yang ada di user. Oke ya. Nah, berikutnya ini field yang saya gunakan atau kolom yang saya gunakan di petani. Kemudian ini adalah foreign key yang nanti nge-reference ke kelompok tani. Jadi nanti kita akan menggunakan studi kasus relasional data. Nah, di kelompok tani memiliki sebuah field nama kelompok dengan primary key di kelompok tani. Ini juga sama ya, wajib diisi. Oke, yaitu data saya. Kemudian jangan lupa ketika adik-adik sudah punya database, jangan lupa disetting di sini, di environment-nya. Ya, saya mengingatkan kembali ya, ini di sini. Ya, oke. Nah, itu aja settingannya karena kita sudah menggunakan Laravel Bridge. Jadi termasuk API autentikasi santumnya juga sudah terinstall otomatis, sudah sepaket. Tadi autentikasi sampai API-nya. Oleh karena itu saya merekomendasi adik-adik install starter kit Laravel Bridge ini. Oke ya. Nah, bagaimana menginstalnya, bagaimana pengenalan Laravel itu saya sudah bahas di materi sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai menggunakan atau membuat API. Oke. Ini servernya sudah dalam keadaan on ya. Sudah dalam keadaan on. Oke. Berikutnya kita akan membuat API-nya. Nah, sebelum kita membuat API, tentu kita harus nyeting modelnya dulu untuk berkomunikasi nanti dengan si database. Nah, kita akan membuat model petani ya untuk di sini. Nah, ketika kita menggunakan Laravel, kita selalu akan menggunakan PHP Artisan untuk mempermudah kita membuat komponen dari Laravelnya. Ya, ketika kita membuat model, berarti kita gunakan model, kemudian nama modelnya adalah petani. Nah, petani seperti ini aja. Oke, kita enter. Nah, muncul petani ya. Bisa aja sebenarnya adik-adik copy, kemudian paste, kemudian replace namanya. Boleh, tapi itu ya kurang praktis. Oke, berikutnya saya juga akan membuat model kelompok tani. Oke, saya sudah punya dua model. Nah, secara umum, jadi kalau petani sama tabelnya tadi udah matching, jadi ini ada S-nya ya. Ini nggak perlu ada konfigurasi apa-apa sebenarnya kalau hanya untuk nampilin. Tetapi kalau kita akan memanajemen data, manipulasi data, maka kita wajib untuk nyeting beberapa hal terkait field label, kemudian dan lainnya komponen-komponen yang ada di setiap tabel. Oke. Nah, sekarang kita akan nyeting field labelnya. Kebetulan saya sudah punya settingannya. Nah, ini saya sesuaikan ya. Nah, ini opsional adik-adik. Protected table-nya ini. Nah, ini digunakan seandainya nama tabelnya berbeda ya. Ini saya komen aja. Kalau seandainya berbeda ya, oke, barangkali mungkin nanti salah penulisan atau gimana. Oke, berikutnya ini primary key-nya wajib diidentifikasi kalau seandainya berbeda. Karena secara default Laravel akan mengenali primary key seperti ini. Ya, tapi kalau kita berbeda ya kita harus definisikan di sini. Berikutnya field label ini wajib. Mana-mana saja yang bisa dimanipulasi atau bisa diupdate. Kalau nggak perlu diupdate ya nggak usah ditampilkan di sini di setting ya. Oke, secara sederhana ini yang wajib ada.
Kemudian kita masuk ke model kelompok tani. Jadi kelompok tani hampir sama, jadi kita copy ini aja ya. Kita copy ini aja, kemudian kita taruh di kelompok tani. Cuman di kelompok tani dia memiliki primary key sebuah kelompok ID kelompok tani, kemudian field labelnya hanya satu, yaitu nama kelompok. Karena yang lainnya create add dan update add-nya itu nggak perlu kita definisikan lagi di sini. Ya, oke. Nah, berikutnya kita akan masuk ke ke controllernya. Ya, kita akan masuk ke controllernya. Tadi model kita ada buat, sekarang kita masuk ke controllernya. Nah, caranya ya sama. Jadi kita akan buat controller dari sini. Jadi barangkali ini adik-adik sudah dapetin. Ini sih tutorial Laravel dasar ya. Oke. Kemudian karena kita akan membuat APA, oleh karena itu kita lebih gampang nanti kita buat folder baru namanya APA. Kemudian di dalam folder itu kita bisa create controller. Nah, di sini saya membuat petani controller. Ya, petani controller. Oke. Oke, sorry. Ini saya sebentar, saya hapus dulu ya. Karena kita bisa nge-create controller langsung dengan fungsi create update delete-nya ya, supaya lebih instan. Kita kasih R resource artinya. Berarti ini udah langsung dengan fungsi add, delete dan update. Oke, kalau kita melihat ya seperti ini. Oke, yang pertama kita akan melihat root-nya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam, kita akan daftarkan si root-nya ini. Si root petaninya ini ke root APA. Jangan ke root web ya. Kita akan daftarkan ke root APA. Oke. Nah, kita akan taruh di sini. Kita akan daftarkan si petani itu di root APA. Oke. Kita bisa daftarkan kalau kita menggunakan root resource, kita bisa daftarkan seperti ini. Root resource, kemudian petani. Ini jangan lupa petani controller ya. Ini kita add supaya di import di sini. Ya. Oke, setelah ini kita akan cek apakah sudah terbentuk root-nya. Oke, kita bisa gunakan root list. Nah, ini kita bisa lihat ya. Si petani itu udah masuk ke dalam root nggak? Oke, ini udah. Dia memiliki root APA/petani, APA/petani, APA/create. Ya, jadi ini sama, cuman metodenya yang berbeda. Ada metode get, ada metode post. Ya. Nah, sebentar kita akan coba apa sih perbedaannya. Oke, kita tinggalkan dulu yang ini. Sekarang kita masuk ke functionnya. Jadi kita akan nampilin sebuah data dari controller yang telah kita buat. Nah, caranya nampilin sebenarnya sama saja. Karena ini juga ngambil dari Laravel. Misalnya, kita akan nampilin seluruh data dari petaninya. Petani, kemudian all misalnya. Oke. Kemudian bedanya adalah kalau kita di Laravel Blade, yang kita return adalah sebuah view. Ya, kita akan return sebuah view. Sementara kalau di APA yang kita return adalah sebuah JSON. Ya, sekali lagi kita akan return dalam sebuah JSON. Oke. Nah, JSON-nya yang dimaksud adalah ada banyak cara nanti kita bisa nge-create nampilin JSON. Salah satunya ya kita menggunakan fungsi respon. Kemudian kita panggil fungsi JSON-nya, kemudian kita masukkan si data. Oke. Udah ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu uji apakah APA kita telah mampu tampil di klien atau enggak. Nah, kita perlu tools baru lagi namanya, yang sering kita gunakan adalah Postman. Jadi ini wajib adik-adik juga install, terutama ketika nanti kita akan menggunakan APA.
Oke, ini saya sudah ya. Nah, barangkali adik-adik bisa download apa namanya di aplikasi Postman-nya. Nah, sebelum lanjut, yang perlu adik-adik persiapkan, jadi siapa tahu nanti ada yang tertinggal. Ya, untuk memulai Laravel ini ya, yang pertama ada web server, bisa Apache ya, kemudian MySQL, kemudian berikutnya Composer untuk download library dari PHP, kemudian npm manajernya. Ya, npm manager ini bisa download dari Node.js, js.org ya. Jadi ini aja yang wajib adik-adik install ya, tentu juga IDE Visual Code-nya. Oke, jadi ini dulu diinstal untuk bisa melakukan apa namanya aplikasi membuat Laravelnya dan Postman lagi satu. Oke ya. Oke, ini sudah. Berikutnya kita akan mulai menggunakan si API tadi. Nah, ini saya sudah buat API-nya dengan alamatnya 127.800 8000 ya, portnya 8000. Oke, kita akan akses. Mau nggak? Oke, mau ya, tetapi datanya masih kosong karena memang benar di database masih kosong. Kalau kita melihat, ini belum ada di database ya. Jadi kalau nanti ada, ini tentu akan berisi. Oke ya. Nah, sebelum kita lanjut, ini saya menggunakan API localhost. Nah, barangkali nanti adik-adik yang menggunakan aksesnya untuk pengembangan aplikasi mobile, tentu harus diakses dari IP address dari device servernya. Nah, saya menggunakan alamat IP address 192.168. Oke, jangan lupa ada publiknya dulu ya, karena nanti kita akan ngerut ke Laravelnya. Oke, dan catatannya ini aplikasi Laravelnya terinstall di localhost SAMPP kita ya. Oke, not found. Oke, ada yang kurang sebentar, publik ya. Oke, nama aplikasinya saya lupa, namanya adalah Web Tani. Oke, sama ya, cuman tadi kita menggunakan virtual server, kalau ini menggunakan IP address dari servernya. Oke, nah itu perbedaannya. Nah, ini catatannya, ini kalau kita mengakses dari Flutter atau dari pemrograman mobile yang perlu koneksi device berbeda. Oke, get kita telah punya, cuman belum ada datanya ya. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan menggunakan pagination. Jadi kita nggak akan menggunakan all ya, kita akan menggunakan pagination. Nah, kalau tadi saya bercerita, kalau ini kan get all dari petani, mungkin kita isi aja dulu ya, kita isi data sampel. Kita isi data sampel misalnya, oke, kita isi satu aja misalnya ya. Ini kita strip, kemudian ini juga strip. Nah, di kelompok tani kita isi satu aja sementara, ini statusnya Y misalnya. Oke, kemudian ini kita akan berikan satu buah record untuk kelompok tani. Tadi kelompok tani ID-nya 1 ya. Oke, Muara Jaya. Oke, seperti ini misalnya. Ya, kita udah punya datanya nih sementara ya. Nah, kita biar nggak ragu nih, mau nggak dia tampil. Oke, mau ya. Jadi bentuknya seperti ini, ada recordnya nanti di sini. Nah, ini masih nge-return dalam satu table. Sementara kita akan ngejoin ke kelompok tani biar muncul nama kelompok taninya. Nah, ada banyak cara yang bisa adik-adik tempuh ya, tetapi yang untuk pemrograman yang umum bisa digunakan di pemrograman baik Flutter ataupun Vue.js ya, saya menggunakan yang query builder ya. Tetapi kalau hanya di dalam Laravel Blade, adik-adik lebih baik menggunakan Eloquent-nya, model Eloquent-nya ya. Oke, saya akan contohkan menggunakan
query buildernya. Query builder yang kita akan joinkan dengan kelompok tani. Oke, kita masuk ke petani ya. Di sini kita akan punya function untuk get all barangkali ya. Oke, sementara get all. Oke, kita akan membuat misalnya functionnya adalah get petani ya, biar get ini jangan lupa gunakan camel case ya, biar kompak. Oke, berikutnya kita akan menggunakan query builder. Jadi kita akan nge-return sebuah data. Ini kita simpan dalam sebuah variabel. Kemudian kita akan panggil library dari DB-nya untuk kita bisa gunakan query builder ya. Nah, di sini kita akan ambil database masternya. Nah, di sini kita akan mengambil petani ya. Petani, kemudian jangan lupa ini kita akan ngejoin ke kelompok tani ya. Kelompok tanis. Oke, kelompok tanis, kemudian yang kita join sebagai foreign key adalah petani tanis.id kelompok tani ya. Kemudian berikutnya reference-nya adalah sama dengan kelompok tani .id. Oke, cukup. Nah, jangan lupa di return ya, return as return. Oke, dollar. Oke, rasanya ini aja. Ini tabel reference, tabel master, ini tabel reference-nya, kemudian foreign key, ini primary key dari reference-nya. Kita akan nge-return. Oke, setelah itu ini kita sudah punya function join untuk get petani untuk kita ngambil nama kelompoknya. Jadi ini adalah salah satu cara kalau biasanya saya gunakan untuk di ngembangin API untuk front end yang berbeda ya, misalnya untuk mobile ataupun untuk Vue.js. Tapi kalau untuk Laravel Blade jadi nggak menggunakan API, lebih baik gunakan Eloquent ya. Eloquent berbeda caranya ya. Oke, kita sudah punya satu function untuk ngeget all, kita akan gunakan sekarang di sini. Nah, di sini kita akan panggil functionnya tadi, namanya adalah get petani ya, petani. Oke, setelah itu kita akan, nah di sini adalah executionnya get atau pagination. Kalau get seperti ini berarti nge-return semua data ya. Kalau kita get seperti ini berarti dia nge-return semua data. Oke, ada error sebentar, nampaknya ada error ini. Oke, get petani tidak ditemukan. Oke, kita harus menggunakan fungsi static di kelompok taninya. Oke, di sini kita bisa oke, di model ya. Ini di model kita beri nama static function. Oke. Karena kalau enggak ya enggak akan terbaca oleh kelas yang berbeda. Nah, ini udah mau keluar, tetapi ini adalah nge-return semua data. Jadi hampir sama dengan yang get all tadi. Cuman di sini kita sudah memiliki nama kelompoknya, jadi udah ngejoin. Ya. Nah, kita akan menggunakan pagination sebenarnya. Kita akan menggunakan pagination di sini. Sehingga kita di sini gunakan pagination. Nah, paginate, kemudian kita akan kasih misalnya jumlah paginate-nya per pig adalah 5 misalnya. Oke, kita get. Apa yang berbeda? Nah, kalau dengan pagination jumlah atribut datanya tentu akan bertambah. Jadi ada current pig, kemudian datanya itu akan dibungkus dalam sebuah objek baru untuk menampung list dari
jumlah list dari data yang akan di return. Jadi kalau ada datanya 5 ya 5 nanti jumlahnya. Kemudian ada first page, jadi from indexnya dari indeks ke berapa sampai last page-nya berapa. Nah, di sini lengkap ada link berikutnya dan link previews-nya. Ya. Jadi ini berguna sekali ketika nanti kita menggunakan front end khususnya untuk Vue.js. Tetapi untuk front end mobile, pemrograman mobile kita bisa gunakan datanya ini aja. Ya. Nah, oleh karena itu saya tetap gunakan ini sebagai secara defaultnya. Oke, kita udah punya satu buah function get. Jadi ini udah clear, adik-adik bisa gunakan. Oke ya. Berikutnya kita akan membuat function store datanya. Nah, kalau store data berarti kita ada di sini. Ya. Nih, nanti di sini kita bisa buat function store-nya. Oke ya. Nah, di function store-nya saya telah memiliki validation. Ya, jadi validation itu nanti kita akan gunakan atribut apa aja yang akan kita ambil dari kliennya. Ya, yang pertama tentu ada nick, kemudian ada nama. Jadi sesuai dengan yang ada di ini ya, yang ada di struktur tabelnya ini. Oke, ini nama, kemudian ada nick, ada alamat, ada telepon, ada ID kelompok tani. Ya sebaiknya disamakan, biar nanti kita nggak repot untuk nge-mapping lagi yang sesuai dengan database, yang sesuai dengan tabelnya. Ya, mudahnya sih disamakan ya. Oke, berikutnya ini masalah validation, tentu adik-adik sudah pahami juga. Oke, saya akan nanti mengupload sebuah file, tipenya adalah JPEG dan PNG. Oke, setelah ini tentu kita akan membuat sebuah try catch terlebih dahulu ya, supaya nanti ketika error aplikasinya ada sebuah message. Oke, yang pertama kita akan ngambil sebuah file. Ya, tentu kita akan menggunakan function file. Yang baris nomor 50 ini kita akan mengkonfigurasi memberikan nama yang berbeda dari nama filenya. Ya, saya sisipkan biar nama filenya tidak numpuk, nanti saya sisipkan time di depan nama filenya. Jadi setiap file ada fungsi get name original, get type, get extension, itu adik-adik bisa pelajari di function file di Laravel-nya. Oke, berikutnya yang tersimpan adalah path-nya. Jadi path itu adalah kalau nanti kita ngupload filenya di server yang berbeda, maka sesuai nama path servernya nanti akan tersimpan di tabel. Ya. Nah, di sini kita akan menangkap sebuah request yang diambil dari helper request-nya. Bentuknya itu adalah sebuah file. Namanya adalah foto. Kemudian saya akan menyimpan dalam folder public namanya uploads, kemudian di dalam uploads baru ada folder petani. Nah, di sini nanti akan tersimpan foto dari petaninya itu. Oke ya. Kemudian setelah itu jangan lupa kita akan replace si foto ini dengan isian path yang telah kita peroleh tadi. Ya, jangan lupa ya. Kalau enggak nanti ya file name-nya yang tersimpan. Oke ya. Nah, baru kita akan nge-create si petani ini. Nah, di dalam nge-create tentu ada fungsi respon ada nilai balikan yang nanti di return oleh function create-nya. Nah, nilai balikan itu bisa nanti adik sisipkan di sini. Ya. Kalau misalnya adik-adik punya data ya misalnya bisa disisipkan di sini. Respon. Kalau misalnya adik-adik ingin menyisipkan responnya ini dalam JSON boleh. Oke ya. Nah, jangan lupa ketika error kita juga mesti kasih tahu penggunanya apakah error atau enggak, errornya di mana. Itu wajib kita kasih tahu. Secara default ya, kalau dia berhasil itu status code-nya adalah 200. Tetapi kalau error, kemudian kalau validation atau kalau unauthorization itu statusnya adalah 201. Ya, ntar kita coba lihat. Oke. Nah, di sini
ketika kita nge-return sebuah error, ya, ini bisa kita definisikan seperti ini. Oke, kita akan nge-return sebuah error. Ini bisa kita gunakan exception ya, jangan yang throw yang exception. Oke, kalau lihat di sini, oke, exception. Kemudian ini kita kasih nama E, sehingga nanti setiap exception itu memiliki sebuah message errornya apa. Nanti kita akan tampilkan. Oke ya, kita akan tampilkan di dalam pesannya langsung. Jadi di dalam message-nya langsung kita akan tampilkan. Oke, kita akan tampilkan misalnya di sini ya. Oke, di sini. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian ini opsional, kalau adik-adik misalnya ingin memberikan status code HTTP code-nya yang berbeda, ya nanti bisa diisi di sini. Nah, sekarang kita kosongin aja ya. Oke, itu aja. Nah, sekarang kita akan tes. Sekarang saya akan buka Postman. Kemudian di dalam Postman kita mesti konfigurasi beberapa hal terkait misalnya tipe. Dan tadi saya juga lupa membahas bahwa kita perlu nyeting beberapa hal terkait misalnya ini authorization belum ya. Konten tipenya adalah aplikasi JSON, kemudian acceptable-nya adalah JSON juga. Ya. Nah, ini juga sama seperti yang ada kita akan buat sekarang untuk postnya ya. Oke, kita akan membuat untuk post, jadi kita buat di sini aja ya. Oke, kita akan membuat post untuk ngetes fungsi yang telah kita buat. Nah, karena URL-nya sama, kita akan nyeting metodenya aja yang berbeda. Ya, kita akan menggunakan metode post. Kemudian di dalam metode post ada body. Ya, body ini harus kita sesuaikan juga. Oke. Nah, bodinya bisa ditaruh di dalam form data atau boleh raw di sini. Nah, saya akan naruh di dalam form datanya. Nick, kemudian nick. Ini kita ikutin aja. Sesuaikan ya, karena ini ya, ini klien, ini servernya. Berarti inputan di klien diterima juga di server ya, harus sama. Ya. Oke, ini juga sama status. Oke. Nah, oke, selesai. Nah, kita akan tes sekarang. Mau nggak dia? Oke, kita akan tes. Oke, mau ya. Ini artinya validasinya jalan. Karena semua masih nul, sementara di sini ada beberapa required. Ya. Oke, kita akan coba isi nick 123 ya. 3 nama Ketut Jaya misalnya. Alamat kita strip aja, kemudian telepon karena number kita seperti ini, kemudian foto ini tipenya file, kita bisa select seperti ini misalnya. Oke, kita bisa select dari picture. Oke ya, kemudian jangan lupa tipenya PNG ya. Kemudian kelompok taninya kita punya satu tadi ya, ini Y, kemudian ya itu aja. Nah, harusnya ini udah mampu tersimpan. Oke ya. Oke, kita save. Oke, mau ya. Berarti ini sudah tersimpan. Kita sudah nge-return sebuah data dari proses simpan tersebut. Ada nick, ada nama, ada alamat, telepon, dan pet uploadnya. Oke, pet uploadnya kita sudah gunakan juga. Oke, jangan lupa kalau misalnya adik-adik tidak ingin nge-return responnya ini ya, ini kita matikan ya, kita komen. Oke, berikutnya kita akan coba nampilin datanya ini. Ini masuknya ke folder apa sih sebenarnya? Ya, kalau kita melihat ini masuknya ke folder upload. Ini kalau saya punya folder di sini, itu masuknya secara default itu masuk ke storage, ke app, kemudian public. Nah, di sini
di petani secara default ya. Secara default seperti ini. Oke. Nah, ini tidak bisa diakses publik dari URL. Oleh karena itu, ini sebenarnya ada dua cara. Kita bisa membuat mirror menggunakan storage link ke folder public yang ada di sini, karena di sini nanti yang bisa diakses oleh klien. Nah, kita bisa menggunakan storage link. Jadi folder di sini dimirrorkan ke sini, dibuatkan mirror, tetapi tidak di copy, hanya dibuatkan shortcutnya. Yaitu cara yang pertama. Kemudian cara kedua, kita bisa masuk ke file system, ya, ada di config file system. Nah, ini dia. Ini kalau kita melihat drivernya yang lokal dipakai. Yang lokal itu apa sih? Yang lokal tuh storage path-nya adalah di app tadi. Ya, di situ tadi, di app-nya ini. Ya, di app public-nya ini. Oke ya. Nah, kita bisa ganti menggunakan public path. Jadi public path-nya itu ada di sini. Ya, kita bisa ganti menggunakan itu. Kita bisa gunakan public path ya. Misalnya kita panggil function public path-nya, kemudian environment-nya adalah kita gunakan app URL-nya secara default tanpa masuk ke storage-nya. Kemudian visibility-nya public. Ya, ini kita setting ya. Oke, sementara kita copy aja dulu ya. Oke, di bawahnya kita taruh, kemudian ini kita komen. Oke, kita sudah punya dua variabel untuk storage-nya. Berikutnya, kita akan menggunakan variabel public ini. Ya, kita akan menggunakan variabel public. Nah, ini bisa kita atur di environment-nya tanpa ngatur di sini. Kita bisa taruh kita buka environment-nya. Oke, kita bisa taruh di paling bawah. Kemudian kita bisa pilih public. Ya, jadi nanti secara default dia akan ngupload ke folder public. Jadi nanti di sini akan terupload filenya. Ya, ini cara kedua ya. Cara pertama kalau sebaiknya sih gunakan storage link. Oke, nah, kita akan coba. Kita akan coba dengan dua data baru, misalnya Ketut Jaya Surya misalnya. Nanti gudeg misalnya ya. Kemudian kita akan ganti filenya. Oke, saya nggak punya picture nih. Oke, kita ambil dari sini barangkali ya. Oke, saya juga nggak punya picture. Nah, ini. Oke, kita akan upload ya. Apakah mau? Oke. Oke, jadi datanya udah hilang, kemudian message-nya sukses. Nah, ini sudah terupload di folder public. Oke ya, jadi udah masuk ke sini. Nah, ini kita bisa akses. Kalau kita melihat di datanya di tabel, kalau misalnya kita lihat di tabel, path-nya dia memperoleh path di sini. Nah, ini bisa kita akses langsung di sini. Oke, sorry sebentar. Oke. Ini kita copy, kemudian kita akses dari sini. Ini sudah mau diakses ya. Nah, ini kita akan akses nanti dari klien, dari mobile ataupun dari Vue.js-nya nanti. Oke, satu buah API telah kita buat, dua jadinya, ada get, kemudian ada store, kemudian update sekarang ya. Update yang nanti gunanya adalah untuk ngupdate ini. Oke ya. Oke, di update kita tinggal copy ini, sama persis ya. Kita copy, kita taruh di bagian function update. Nah, kita taruh di sini. Nah, apa yang membedakan? Nah,
Yang membedakan adalah secara umum yang lain sama, tetapi yang mungkin adalah yang ini tidak memiliki file. Jadi ketika ngupdate kan tidak wajib pengguna harus ngupload file kembali, ya tidak wajib. Nah, barangkali nanti mungkin hanya namanya saja tanpa filenya, ya. Karena itu kita mesti tambahkan di sini jika dia memiliki sebuah request file, ya. Jadi jika request file covernya ada, file apa tadi, fotonya ya, foto ada, maka kita return, kita berikan dia ngupdate pet dan upload fotonya. Oke ya. Nah, ini jika ada. Tetapi jika tidak, ya yang deskripsinya aja nanti di create. Oke. Nah, di sini juga kita akan update. Jadi kalau sebelumnya kita nge-create data, kita menggunakan function create. Nah, di sini kita akan menggunakan find dulu. Jadi sebelum kita nge-create, sebelum kita ngupdate, kita temukan dulu ID data yang akan kita ubah. Caranya ya ini, kita find berdasarkan ID. Ya, kita akan find berdasarkan ID, kemudian baru kita update. Ya, di sini jangan create tetapi update. Oke ya. Di sini kita update. Oke. Sorry, ini bukan. Oke ya. Nah, sampai di sini berikutnya sama ya, tidak ada yang beda, jadi hanya ada dua ini aja. Oke. Nah, nanti adik-adik bisa ngapus filenya juga ketika misalnya ada foto baru, ya hapus file yang lama, tetapi jika tidak ya abaikan. Itu opsional, jadi adik bisa pilih ya. Oke, kita akan menguji ini, kita akan mengetes dengan root baru. Jadi kalau kita melihat root metodenya adalah put ya, kita akan buat di sini. Sorry, kita akan buat di sini aja. Jadi isiannya sama, tetapi metodenya adalah put. Kemudian di sini ada slash ID ya, ID petani yang akan kita update. Ya, kalau kita ngupdate misalnya sebelumnya saya punya ID petani misalnya apa ya, ID petaninya 2 ya, 3 atau 2, 3 ya, 3 saya akan update, maka di sini saya berikan permalingnya, ID-nya adalah 3. Oke, kita coba ya, kita akan ngupdate fotonya tidak, tetapi yang akan kita update adalah namanya, Madeguda Sujana misalnya. Oke, sama nicknya 12354 misalnya ya. Kita akan update ini. Oke, kita coba. Nah, ada field require, nick is field is required. Oke, sebentar, ada yang salah. Oke, nampaknya metode putnya ini belum dikenali. Coba kita akan gunakan metode post ya. Kita akan gunakan metode post, kemudian URL-nya adalah petani, kemudian slash permaling, kemudian kita akan ngambil function update-nya. Nah, di sini kita akan gunakan post. Ya, barangkali nanti adik-adik yang nggak ketemu masalah seperti ini bisa di skip ya. Nah, kita akan update misalnya. Oke, sebentar. Metode post. Oke, sebentar. Oh, ini belum saya save. Oke. Nah, sudah ya. Ini sudah dirubah. Kemudian kita lihat tabelnya apakah sudah terubah. Tadi nama oke, sudah ya. Dan path-nya pun tetap. Ya, nanti kalau adik-adik misalnya ingin upload file ya bisa diganti di sini. Ya. Oke. Update kita sudah lakukan, kemudian berikutnya adalah yang terakhir adalah delete ya. Jadi dalam API
kita memungkinkan ngedelete apa namanya sebuah data melalui rootnya. Nah, di delete terlebih dahulu kita harus ngambil ID-nya. Nah, nanti ID-nya ini bisa adik-adik inskripsi di sini. Ya, bisa adik-adik inskripsi, termasuk yang ini juga nih adik-adik bisa inskripsi nanti kalau diperlukan ya. Nah, di sini saya belum menggunakan metode inskripsi. Nah, di Laravel pun sudah memiliki metode inskripsi. Misalnya petani, kita ngambil datanya dulu ya. Data petaninya. Kemudian kita ambil berdasarkan find ID-nya. Nah, kalau dengan inskripsi nggak bisa seperti ini. Find ID nggak bisa. Kita harus gunakan where di sini. Where ID-nya berapa? Sesuai dengan ID inskripsinya tadi. Nah, setelah itu kita baru delete petani. Nah, ini kita akan delete. Oke, delete ya. Oke, cukup. Nah, jangan lupa message-nya harus kita berikan ya. Jadi kita akan buat message yang bisa nanti kita berikan ke kliennya ya. Message-nya misalnya oke, kita buat dalam return JSON aja ya. Return oke, respon, kemudian kita panggil JSON-nya. Kemudian ini kita akan berikan oke nilai ya JSON-nya. Sukses yang pertama ini selalu ada. Ini udah template-nya sukses. Kemudian kita isi true kalau berhasil ya. Kemudian message ini juga apa namanya standar sukses. Nah, ini adik bisa config message-nya ya. Nah, ini aja. Barangkali sebelumnya kita bisa juga dengan try ya. Dengan try juga bisa. Oke, kita try ya. Try cat. Oke. Nah, ini sorry. Sebentar. Yang kita copy aja yang ini ya. Bentar, ini kok tiba-tiba nggak mau. Kita copy try, kemudian kita bungkus, kemudian catnya juga sama ya. Oke, sudah. Jadi ini sebentar kita akan uji. Nah, ini gunakan metode delete, harusnya ini nggak ada error. Kemudian ini masih sama URL-nya, kita akan delete si petaninya ya. Oke, sukses. Kemudian datanya sudah hilang ya. Ini datanya sudah hilang. Oke, baik, itu saja rasanya. Tetapi saya perlu cermati juga, adik-adik nanti akan bekerja dengan HTTP respon code juga. Jadi kalau ada berhasil seperti ini, statusnya 200, kemudian kalau ada error misalnya validasi, atau misalnya kalau kita gunakan nambah data kemudian ada error misalnya di sini, maka statusnya 422 unprocessable. Kemudian nanti kalau kita menggunakan API Santum, statusnya 201. Oke ya. Nah, ini juga sudah. Jadi kita sudah punya API yang untuk apa namanya nge-get data, nambah, update, serta delete. Dan lagi satu yang perlu saya sampaikan adalah nge-get reference, nanti adik-adik bisa gunakan di sini. Nah, di sini yang reference yang nanti bisa kita get, karena nanti ketika kita membuat tampilan di front end, tentu kita akan membutuhkan list dari kelompok taninya. Ya, kita akan membutuhkan list dari kelompok taninya. Nah, adik-adik bisa buat manual di sini juga boleh metodenya. Misalnya saya buat manual untuk get list kelompok tani ya. Kelompok misalnya. Misalnya seperti ini ya. Nah, di sini saya akan buat sama seperti ini. Saya akan nge-return sebuah data tetapi tidak menggunakan pagination. Saya akan get all. Jadi saya akan all saja. Oke. Saya akan nge-all
seluruh kelompok tani misalnya. Ya ini kalau semuanya ya, tapi kalau ada menggunakan filter ya disesuaikan. Oke. Nah, ini saya akan respon, kemudian jangan lupa ini didaftarkan di API-nya. Jadi kita akan menggunakan metode get. Ya. Saya akan buat get di sini, get kelompok tani ya. Kelompok tani. Oke. Tidak ada parameter. Kemudian di sini saya akan panggil fungsi kelompok taninya dari controllernya ya. Saya akan taruh di sini. Oke. Sudah. Nah, sekarang akan saya akses nih. Mau nggak dia? Oke, kita akan menggunakan functionnya aja ya. Oke, mau ya? Cuman satu data. Oke, nanti ini juga akan berguna ketika kita menampilkan list, entah itu di select box ataupun combo box yang nanti kita gunakan. Nah, ini API-nya tentu belum aman karena metode pertukaran datanya belum menggunakan autentikasi. Jadi autentikasi itu penting saat ini. Selain kita menggunakan message. Message ini juga harus kita cermati. Kalau berhasil, kita akan return data dan pesan. Tetapi kalau error, kita wajib memberitahu errornya apa. Pesannya apa, status code-nya apa. Oke ya. Nah, sekarang kita akan membuat autentikasi dari Laravel-nya atau API-nya untuk API-nya. Ya. Kita akan membuat autentikasi untuk API-nya. Nah, dengan Laravel Breeze, mereka sudah memiliki autentikasi Santum. Jadi kalau kita melihat di tabel, kita telah memiliki personal access token. Jadi ini yang nanti digunakan untuk autentikasi. Oke, kemudian yang kedua, di user juga sudah dikonfigurasi oleh si Laravel Santumnya menggunakan hash API token. Nah, yang perlu kita buat sekarang adalah metode untuk loginnya, untuk memperoleh API-nya. Untuk memperoleh tokennya. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan buat satu controller lagi untuk nge-create autentikasi atau loginnya. Ya. Nah, misalnya kita kasih nama out controller. Ya, out controller. Oke. Nah, sudah. Nah, lalu isinya apa? Jadi isinya adalah yang pertama adalah function login atau nanti ada function register, ya disesuaikan. Ini juga sesuai dengan dokumentasinya dari Laravel Santumnya. Oke ya. Jangan lupa di sini kita panggil usernya. Karena kita ngambil data dari user. Pertama, kita ada inputannya. Nah, ini opsional untuk device-nya ini. Karena nanti saya menggunakan dua device, mobile dan Vue.js. Nah, mungkin nanti ini dikenali di sini. Ya. Berikutnya kita akan menggunakan async check. Ya, karena nanti password yang tersimpan adalah di hash. Jadi nggak bisa kita decrypt lagi passwordnya. Di sini misalnya. Ya, passwordnya kan di hash di sini. Kalau kita melihat ini nggak bisa di decrypt. Oleh karena itu kita hanya bisa lakukan dengan mencocokkan antara password yang ada dengan password yang di decrypt dengan async checknya, async yang di decrypt. Ya. Password yang di decrypt dari inputan kita, yang di encrypt dari inputan kita dengan password yang tersimpan di database. Oke. Berikutnya kalau tidak cocok ya kita return message 401, artinya unauthorized. Jadi user tidak dikenali. Berikutnya kita akan delete token lama, token yang tersimpan di personal ini kita akan delete kalau ada. Kemudian kita akan replace dengan token baru kombinasi antara device name dan usernya. ID usernya, sorry. Ya. Setelah itu baru kita akan respon. Nah, adik-adik nanti bisa ngerespon usernya, data usernya atau enggak, itu opsional ya. Oke, coba kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang kita akan coba function loginnya.
kita akan coba function loginnya. Oke. Nah, di sini saya sudah punya function loginnya untuk kita ngeget si API-nya tadi. Ya. Saya sudah punya URL-nya untuk si API-nya ya. Nah, ini API-nya ada di login. Tetapi sebelum itu kita mesti daftarin dulu di API-nya, di root name-nya ya, di sini. Kita mesti daftarin dulu di API-nya. API-nya kita kasih nama login ya. Oke, kita akan kasih nama login di sini. Kita jangan lupa panggil out controllernya. Oke. Oke. Kita sudah daftarkan fungsinya di API-nya, di API root-nya. Setelah ini baru kita bisa gunakan. Oke, kita coba ya. Nah, di post untuk loginnya tentu ada beberapa atribut sesuai dengan autentikasi tadi yang saya buat di sini. Ya. Jadi ada email, password, dan device name-nya. Nah, sebelumnya saya juga sudah membuat akun di aplikasi yang saya buat. Sekarang saya hanya login aja. Oke ya. Oke, kita login. Nah, ini token yang akan bisa kita buat gunakan. Oke ya. Nah, sewaktu-waktu kita perlu detail dari usernya. Kalau kita perlu detail dari user, misalnya name, kita akan simpan di di session, di storage pad-nya di aplikasi mobile ya, kita harus nge-return usernya. Ya, kita sisipkan aja. Ya. Nah, kalau nggak perlu kita bisa hapus. Oke ya. Nah, itu. Nah, berikutnya baru kita akan gunakan tokennya ini. Jadi setiap login ini akan selalu di-update tokennya. Ini akan selalu di-update. Oke ya, kita akan gunakan di setiap function. Misalnya kita akan menggunakan tadi di sini ada kelompok untuk ngeget petani ya. Kita akan ngeget petani. Nah, ini kan belum ada autentikasinya. Ya, kita akan gunakan di sini supaya aman. Nah, untuk menggunakan autentikasi, kita cukup gunakan di API-nya. Di API-nya kita batasin. Ya. Nah, kalau adik-adik melihat di atasnya ini ada API menggunakan middleware autentikasi Santum. Nah, ini akan kita gunakan di sini. Ya. Nah, caranya kita bisa gunakan grup. Jadi seluruh di luar loginnya, seluruh root ini akan masuk di dalam grup dari API Santum. Jadi kita tidak perlu memberikan middleware pada setiap rootnya. Kita cukup grup seperti ini aja. Ya. Jadi semua akses ke sini wajib menggunakan token jadinya. Kita coba ya. Nah, ini authenticate. Jadi statusnya 401. Nah, kita bisa sisipkan di header menggunakan authorization. Nah, ini adik-adik nanti bisa tulis. Nanti adik-adik bisa cari di sini. Out. Nah, ini dia ya. Kemudian kita nampilinnya dalam bentuk barir token. Nah, ini udah ada. Nah, bagaimana kalau seandainya tokennya salah? Apakah mau? Gak mau ya. Jadi tetap authentication. Nah, berikutnya saya akan menggunakan token yang benar. Sorry. Nah, token yang benar ada di sini ya. Ini saya copy. Kemudian saya taruh di sini di get petani. Oke. Saya coba sekarang. Nah, mau ya. Jadi seluruh token, seluruh function itu wajib menyisipkan token sekarang. Entah itu untuk post misalnya, wajib menggunakan token. Kalau seandainya salah, yang saya salahkan ya saya kasih X di belakangnya, maka postnya nggak mau. Ya, jadi ini wajib. Dan kalau sudah benar, ini saya akan nge-create data baru lagi, misalnya Madegina. Kemudian ini saya kasih nick yang berbeda.
Nah, fotonya wajib ternyata karena ini post ya. Jadi nge-create data baru wajib melampirkan foto. Saya gunakan foto yang ini. Oke. Nah, ini kalau ketika apa namanya ada error. Jadi kalau kita tadi menggunakan try catch ternyata ada error, kelihatan errornya nanti. Ya. Kalau kita melihat ini pesannya adalah datanya terlalu panjang, nama filenya terlalu panjang. Karena saya di apa namanya di nama file untuk petaninya saya hanya menggunakan panjangnya sebanyak 45 karakter. Sementara tadi nama fotonya kan panjang. Nanti ini juga adik-adik mesti cermati ketika memilih nama foto, perlu juga ada validasi. Ya, misalnya di sini saya gunakan 255 atau ini terlalu besar ya kalau kita gunakan 100 saja misalnya. Ya, 100 karakter. Oke. Nah, jangan menggunakan foto terlalu panjang. Yang bisa kita antisipasi adalah kita bisa gunakan validasi. Sehingga hal demikian tidak terulang. Oke. Nah, ini udah mau. Oke ya. Jadi itu pertama kita udah mempunyai function get untuk all. Kemudian kedua kita udah mempunyai function store untuk nyimpen data. Ya. Berikutnya kita telah mempunyai function reference untuk nampilin list kelompok taninya. Berikutnya kita telah punya function update untuk ngupdate data ya. Berikutnya kita telah punya function destroy. Ada lagi satu yang kurang sebenarnya, yaitu function untuk detail datanya, detail data dari si petaninya. Nah, itu kita akan buat, saya lupa ya. Untuk detail kita hanya menampilkan data detailnya saja, sebenarnya sama dengan sama dengan yang ini ya, sama persis, cuman kita tampilkan berdasarkan detailnya. Jadi kita taruh di sini ya, di edit, karena kita nanti kemungkinan akan menggunakan function editnya ini, karena di mobile ataupun di aplikasi front endnya kemungkinan nanti kita akan ngedit detail dari petaninya ini. Oke ya, pada karena itu di sini kita menggunakan where atau find lah ya, find ID misalnya, find SID. Oke. Setelah itu kita return datanya. Ya. Nah, kita belum uji sekarang. Kita akan uji menggunakan metode get, tetapi ada satu variabel di belakangnya parameter lagi satu. Ya. Nah, kita akan nampilin yang ID 4-nya. Oke ya. 4, kemudian ada edit. Jadi ini membedakan antara dia dengan delete ya, supaya berbeda. Oke, sudah ya. Ya, ini udah mau. Oke, jadi ID penjualnya udah bisa kita tampilkan berdasarkan ID. Oke ya, jadi sudah lengkap. Sampai update, sampai delete. Oke, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk di pertemuan APA ini. Selanjutnya nanti adik-adik bisa gunakan ini di pemrograman mobile ataupun front end menggunakan Vue.js. Oke, terima kasih, semoga dapat dipahami dengan baik.